Sejarah resmi menyebut Semar sebagai tokoh pewayangan, badut, pelayan, rakyat jelata. Tapi di balik wajah lucu dan tubuh ganjilnya, para wali, pujangga Jawa, dan kiai-kiai sepuh menyimpan satu bisikan berbahaya. Semar bukan sekadar tokoh wayang. Ia adalah simbol Tuhan yang esa, tauhid yang disamarkan. Jika ini benar, maka Islam di Jawa tidak hanya disebarkan lewat masjid dan kitab, tetapi lewat mitologi, lakon, dan simbol rahasia. Sebelum lanjut, bantu subscribe, like, dan tulis amin di kolom komentar. Semoga rezekinya lancar, amin. Ya Robbal Alamin. Dalam dunia pewayangan Jawa, ada satu paradoks besar yang selama ratusan tahun dibiarkan menggantung tanpa penjelasan yang benar-benar tuntas. Paradoks itu bernama Semar. Ia dikenal sebagai tokoh pelayan, pengasuh para satria, sosok jenaka yang sering muncul di sela-sela kisah besar para raja dan pahlawan. Tubuhnya pendek, perutnya buncit, wajahnya luku, bahkan sering dianggap tidak proporsional. Ia bukan bangsawan, bukan satria, bukan dewa yang duduk di kahyangan, namun justru disitulah keganjilannya bermula. Dalam hampir setiap lakon besar, para raja menundukkan kepala di hadapan Semar. Satria paling sakti menunggu restunya sebelum melangkah. Bahkan para dewa tidak pernah memperlakukannya sebagai makhluk biasa. Pertanyaannya sederhana, namun mengganggu. Jika Semar hanyalah badut dan pelayan, mengapa seluruh jagat pewayangan tunduk pada ucapannya? Struktur dunia wayang sangat jelas dan hierarkis. Ada raja, satria, dewa, dan rakyat jelata. Tapi Semar berada di luar semua kategori itu. Ia berada di posisi sosial paling rendah, namun memiliki otoritas moral dan spiritual paling tinggi. Ia tidak memerintah, tetapi semua patuh. Ia tidak mengancam, tetapi semua mendengar. Ia tidak memiliki kekuasaan formal, namun justru menjadi penentu arah cerita. Ini bukan logika kekuasaan manusia. Ini adalah logika yang jauh lebih tua dan lebih dalam. Logika ketuhanan. Dalam banyak lakon, Semar selalu muncul ketika kekuasaan melenceng dari kebenaran. Ketika raja mabuk tahta, ketika satria dikuasai amarah dan nafsu, ketika hukum kehilangan keadilan, Semar hadir sebagai suara sunyi yang meluruskan. Ia tidak berteriak, tidak menghakimi secara terbuka, tetapi satu kalimatnya cukup untuk mengubah arah sejarah. Ia seperti kompas moral yang tak pernah salah arah. Masyarakat Jawa kuno memahami satu prinsip penting. Tuhan tidak perlu tampil agung untuk berkuasa. Justru yang maha kuasa seringkali disembunyikan dalam kesederhanaan. Maka Semar tidak digambarkan tampan, gagah, atau bercahaya. Ia dibuat luku, bahkan tampak lemah, agar tidak menyerupai apapun yang bisa dipuja secara fisik. Dalam filsafat Jawa, Tuhan tidak boleh diserupakan. Dari sini muncul pertanyaan yang lebih tajam dan berbahaya. Apakah Semar hanya tokoh fiksi budaya? Atau ia adalah simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar? Nama Semar sendiri menyimpan teka-teki. Beberapa filolog dan budayawan Jawa mengaitkannya dengan kata samar. Sesuatu yang tidak jelas, tidak terlihat, tidak dapat ditangkap secara indrawi. Bukankah itu cara masyarakat Jawa menggambarkan Tuhan? Tuhan yang hadir, tetapi tak bisa dilihat. Ada, tetapi tak bisa digenggam. Dekat, tetapi tak terdefinisikan. Dalam tradisi lisan Jawa, Semar sering disebut sebagai Ismaya, sosok yang bahkan lebih tua dari para dewa kahyangan. Namun menariknya, ia tidak tinggal di langit. Ia turun ke bumi, hidup di tengah manusia, menyamar sebagai rakyat jelata. Ia tidak duduk di singgasana, tetapi berada di pinggir, mengamati, menegur, dan membimbing. Konsep ini terasa asing bagi agama yang menekankan kemegahan visual dan simbol formal. Tetapi bagi Jawa, ini sangat masuk akal. Ketuhanan bukan soal tempat tinggi atau bentuk agung, melainkan kehadiran yang menyeluruh. Tuhan tidak jauh, tetapi juga tidak bisa disamakan dengan apapun. Yang lebih menarik lagi, Semar tidak pernah menjadi objek pemujaan. Tidak ada candi untuknya, tidak ada ritual resmi yang memuja namanya. Tidak ada doa yang dipanjatkan khusus kepada Semar. Ia sakral, tetapi tidak disembah. Ia dihormati, tetapi tidak dipuja. Justru disinilah kejanggalan itu semakin kuat. Jika Semar adalah simbol Tuhan, maka ketidakhadirannya sebagai objek ibadah justru masuk akal. Dalam tauhid, Tuhan tidak boleh dipatungkan, tidak boleh diwujudkan,
tidak boleh dijadikan objek visual. Segala bentuk penyekutuan ditolak. Menariknya, prinsip ini telah hidup dalam budaya Jawa jauh sebelum Islam datang. Masyarakat Jawa kuno mengenal konsep Tuhan yang satu, tanpa rupa, tanpa bentuk, tanpa nama manusiawi. Tuhan yang hanya bisa didekati dengan adab, laku batin, dan kesadaran moral. Ketika Islam datang, para wali tidak serta-merta menghancurkan simbol-simbol lama. Mereka membaca Jawa, memahami bahasa batinnya, dan menyadari bahwa tauhid tidak bisa dipaksakan dengan kekerasan. Wayang tidak dihapus, Semar tidak dihilangkan. Justru simbol-simbol itu dipertahankan, tetapi dimaknai ulang. Dakwah dilakukan bukan dengan memutus tradisi, melainkan dengan meluruskannya dari dalam. Inilah sebabnya Islam di Jawa tidak lahir dari pedang, tidak dari penaklukan, dan tidak dari pembantaian massal. Ia bertahan karena mampu berbicara dengan bahasa lokal. Namun, strategi ini juga melahirkan kegelisahan. Bagi sebagian ulama, batas antara simbol budaya dan keyakinan menjadi sangat tipis. Apakah ini dakwah yang cerdas? Atau justru penyimpangan yang halus? Apakah simbol seperti Semar membantu memahami tauhid? Atau malah membingungkannya? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan emosi. Ia menuntut kejujuran sejarah dan kedalaman pemahaman budaya. Yang jelas, satu fakta tidak bisa diabaikan. Semar bukan tokoh biasa. Ia terlalu sakral untuk disebut sekadar badut, terlalu berpengaruh untuk dianggap hanya pelayan, dan terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Maka pertanyaan besar itu kembali menggantung di hadapan kita. Jika Semar hanya simbol, mengapa ia begitu dihormati? Dan jika ia bukan Tuhan, mengapa seluruh lakon tunduk pada ucapannya? Berikutnya, kita akan membongkar satu fakta yang lebih mengejutkan dan jarang dibahas secara terbuka. Mengapa menyebut nama Semar secara sembarangan dianggap tabu dalam masyarakat Jawa lama? Dan apa hubungannya dengan konsep Tuhan yang tidak boleh disebut tanpa adab? Dalam kebudayaan Jawa lama, ada satu hal yang sering luput dari perhatian kajian populer, namun justru sangat penting dalam memahami makna terdalam tokoh Semar. Tabu bukan sekadar larangan sosial, melainkan batas simbolik antara yang profan dan yang sakral. Nama Semar tidak diperlakukan seperti nama tokoh wayang lainnya. Ia tidak diucapkan sembarangan, tidak dijadikan bahan olok-olok, dan tidak dipanggil tanpa adab tertentu. Bagi masyarakat Jawa tradisional, menyebut nama bukan perkara teknis bahasa. Nama adalah panggilan spiritual. Menyebut sesuatu berarti mengakui keberadaannya, menghadirkannya dalam kesadaran, dan membuka hubungan batin dengannya. Karena itu, hal-hal yang dianggap sakral tidak disebut sembarangan. Konsep ini tidak hanya berlaku pada Semar, tetapi juga pada realitas tertinggi yang dalam kepercayaan Jawa kuno disebut sebagai Yang Maha Ada. Dalam banyak komunitas Jawa, terutama di pedesaan dan lingkungan dalam, ada kepercayaan bahwa menyebut Semar tanpa konteks lakon, tanpa etika, atau dengan nada merendahkan bisa mendatangkan ketidakseimbangan batin. Ini bukan tahayul sederhana, ini adalah ekspresi budaya dari satu pandangan metafisis. Yang sakral harus didekati dengan jarak, kehati-hatian, dan adab. Secara akademis, tabu semacam ini menunjukkan bahwa Semar tidak diposisikan sebagai tokoh fiksi biasa. Tokoh wayang lain Arjuna, Bima, bahkan para dewa bisa disebut, dikritik, dan diparodikan. Semar tidak. Ia berada dalam kategori yang berbeda. Dalam istilah antropologi agama, ia berada di wilayah liminal, di antara manusia dan transenden, di antara dunia simbol dan dunia makna. Fenomena ini mengingatkan kita pada konsep ketuhanan dalam Kapitayan, sistem kepercayaan Jawa kuno yang mengenal Tuhan sebagai Sang Hyang Toyong, ada sekaligus yang tak terjangkau. Tuhan tidak disebut namanya, tidak digambarkan wujudnya, dan tidak dipersonifikasikan. Ia hanya bisa dikenali melalui tanda-tanda, bukan melalui bentuk. Menariknya, karakter Semar sangat sejalan dengan prinsip ini. Ia hadir, tetapi tidak tampil. Ia menentukan, tetapi tidak memerintah. Ia dihormati, tetapi tidak dipuja. Bahkan dalam lakon, Semar sering menolak pujian dan menegur mereka yang mencoba meninggikannya secara berlebihan. Sikap ini bukan kebetulan naratif, melainkan pola simbolik yang konsisten. Kontroversi mulai muncul ketika Islam masuk ke Jawa dan membawa konsep tauhid yang tegas. Tuhan itu esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak serupa dengan apapun. Bagi sebagian orang,
Ini dianggap bertentangan dengan simbol-simbol lama. Namun bagi para wali dan cendekiawan Jawa awal, justru ada titik temu yang sangat kuat. Tauhid menolak penyebutan Tuhan secara sembarangan. Nama Allah memiliki adab, Asmaul Husna, dan konteks ibadah tertentu. Dalam Al-Quran sendiri, ada peringatan agar manusia tidak melampaui batas dalam berbicara tentang Tuhan. Disinilah tabu budaya Jawa menemukan resonansinya dengan etika teologis Islam. Namun disinilah pula kontroversi membesar. Apakah mempertahankan tabu semar berarti mempertahankan konsep ketuhanan pra-Islam? Ataukah tabu itu justru dijadikan jembatan untuk memahami tauhid dalam bahasa lokal? Pertanyaan ini memecah pendapat ulama dan budayawan hingga hari ini. Sebagian ulama modern menilai bahwa semua simbol pra-Islam harus diputus demi kemurnian akidah. Dari sudut pandang ini, tabu terhadap semar berpotensi menyesatkan karena menciptakan aura sakral pada figur selain Allah. Namun pandangan ini sering mengabaikan konteks sejarah dakwah di Jawa yang tidak berlangsung dalam ruang kosong budaya. Para wali tidak datang ke tanah Jawa sebagai penakluk simbol. Mereka datang sebagai penafsir makna. Mereka memahami bahwa tauhid tidak selalu harus dihadirkan melalui penolakan frontal, tetapi bisa ditanamkan melalui pengalihan makna. Simbol yang lama tidak disembah, tetapi dijadikan penunjuk arah. Dalam kerangka ini, tabu menyebut semar bukanlah bentuk pemujaan, melainkan bentuk pengosongan makna personal. Semar bukan Tuhan. Ia justru dijaga agar tidak menjadi Tuhan. Tabu itu berfungsi sebagai pagar simbolik agar masyarakat tidak jatuh pada penyembahan figur, tetapi tetap diarahkan pada yang tak terucapkan. Namun interpretasi ini tidak diterima semua pihak. Kritik keras datang dari mereka yang melihat setiap lapisan simbol sebagai potensi syirik. Bagi kelompok ini, membiarkan tabu budaya tetap hidup berarti membuka celah bagi sinkretisme. Disinilah perdebatan menjadi panas, bukan hanya akademis, tetapi ideologis. Yang jarang disadari, kedua kubu sering berbicara pada level yang berbeda. Yang satu berbicara tentang akidah normatif, yang lain berbicara tentang strategi kultural. Ketegangan ini bukan soal benar dan salah secara sederhana, melainkan soal bagaimana iman dihadirkan dalam ruang sosial yang konkret. Jika kita jujur membaca sejarah, Islam di Jawa tidak pernah berdiri di atas penghancuran total simbol lama. Ia tumbuh melalui dialog panjang dengan budaya. Tabu terhadap semar adalah salah satu jejak dialog itu. Jejak yang menunjukkan bahwa tauhid pernah diajarkan bukan dengan teriakan, tetapi dengan kesenyapan. Maka pertanyaan kuncinya bukan lagi apakah semar adalah Tuhan, melainkan bagaimana masyarakat Jawa belajar memahami Tuhan melalui bahasa simbol. Apakah simbol selalu berbahaya? Atau justru diperlukan pada fase tertentu dalam perjalanan iman? Ini tidak memberi jawaban final. Ia justru membuka pintu perdebatan yang lebih besar. Karena di balik tabu menyebut semar, tersembunyi satu persoalan mendasar. Apakah agama harus selalu hadir dengan bahasa yang sama di setiap tempat? Atau boleh berbicara dengan dialek budaya tanpa kehilangan esensinya? Berikutnya, kita akan melangkah lebih jauh ke akar teologisis Jawa kuno dan membongkar satu konsep yang sering dihindari karena dianggap sensitif, Sang Hyang Toyo dan Tuhan tanpa nama. Di sanalah benang merah antara kapitayan, semar dan tauhid akan semakin terlihat dan semakin mengguncang. Jika pembahasan tentang semar membuat kita gelisah, maka akar kegelisahan itu sesungguhnya tidak berhenti pada tokoh wayang. Ia mengarah lebih dalam, lebih tua, dan lebih sensitif pada sistem kepercayaan Jawa kuno yang oleh para sejarawan disebut kapitayan. Sebuah konsep ketuhanan yang nyaris hilang dari ingatan kolektif, tetapi jejaknya masih tertanam kuat dalam simbol, bahasa, dan laku spiritual masyarakat Jawa. Kapitayan tidak mengenal dewa-dewi seperti dalam Hindu, tidak mengenal inkarnasi ilahi, dan tidak pula memuja patung. Inti ajarannya berpusat pada satu realitas mutlak yang disebut Sang Hyang Toyo. Kata Toyo berarti tidak ada, tetapi bukan ketiadaan mutlak. Ia menunjuk pada sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, tidak bisa dipikirkan secara konseptual, dan tidak bisa diberi bentuk apapun. Bagi cara berpikir modern, konsep ini terasa paradoksal. Bagaimana mungkin Tuhan disebut tidak ada? Namun bagi kosmologi Jawa, Sang Hyang Toyo justru adalah yang maha ada karena ia melampaui ada dan tiada. Ia tidak dapat dijangkau oleh nama, rupa, atau bahasa manusia. Ia hanya bisa didekati melalui kesadaran batin dan laku etis.
Disinilah Kapitayan menjadi sangat menarik sekaligus problematik. Karena konsep Tuhan tanpa wajah ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan tauhid dalam Islam, khususnya dalam aspek penolakan terhadap antropomorfisme. Dalam Islam, Tuhan tidak menyerupai makhluk, tidak bisa dibayangkan, dan tidak dapat dipresentasikan dalam bentuk apapun. Bahkan, upaya membayangkan Tuhan dianggap melampaui batas. Para peneliti seperti Niels Mulder dan Zoet Mulder mencatat bahwa masyarakat Jawa pra-Hindu telah memiliki kesadaran ketuhanan yang bersifat monoteistik implisit. Bukan monoteisme dogmatis seperti agama kitab, tetapi monoteisme filosofis keyakinan akan satu sumber mutlak dari segala yang ada. Kapitayan bukan agama ritualistik, melainkan sistem kesadaran. Masalahnya, konsep semacam ini sulit diwariskan secara eksplisit, tanpa kitab, tanpa dogma tertulis, dan tanpa struktur kelembagaan. Kapitayan hidup melalui simbol. Disinilah peran tokoh-tokoh liminal seperti Semar menjadi sangat penting. Semar bukan representasi Sang Hyang Toyo, tetapi penunjuk arah menuju pemahaman bahwa yang tertinggi tidak bisa direpresentasi. Dalam kerangka ini, Semar justru hadir sebagai negasi visual. Tubuhnya yang ganjil, wajahnya yang ambigu, dan posisinya yang tidak jelas secara hierarki adalah cara budaya Jawa mengatakan, yang paling hakiki tidak bisa digambarkan dengan indah. Semakin indah sesuatu digambarkan, semakin jauh ia dari yang mutlak. Inilah alasan mengapa Kapitayan tidak melahirkan patung Tuhan. Yang sakral tidak diwujudkan, yang transenden tidak diturunkan menjadi objek. Ketika Hindu-Buddha masuk ke Jawa dan membawa ikonografi dewa-dewi, terjadi pergeseran besar. Namun menariknya, lapisan Kapitayan tidak sepenuhnya hilang. Ia bersembunyi di balik simbol baru. Ketika Islam datang berabad-abad kemudian, para wali berhadapan dengan masyarakat yang secara batin sudah mengenal konsep Tuhan tanpa rupa. Tantangannya bukan mengenalkan Tuhan yang esa, melainkan mengganti bahasa simboliknya. Tauhid harus dipahami tanpa merusak struktur kesadaran yang sudah ada. Disinilah strategi kultural para wali sering disalahpahami. Mereka tidak mengajarkan tauhid di ruang kosong, tetapi di atas fondasi Kapitayan yang telah berlapis-lapis dengan Hindu-Buddha. Maka pendekatan frontal justru berisiko memutus kontinuitas spiritual masyarakat. Kontroversi muncul ketika Kapitayan mulai dibicarakan sebagai monetisme Jawa. Bagi sebagian kalangan, istilah ini dianggap berbahaya karena seolah-olah menyamakan kepercayaan lokal dengan agama wahyu. Kritik ini sah secara teologisis, tetapi seringkali lemah secara historis. Karena fakta sejarah tidak berbicara tentang kesamaan dogma, melainkan kesamaan struktur kesadaran. Kapitayan bukan Islam. Ia tidak mengenal wahyu, nabi, atau syariat. Namun ia menyediakan ruang batin yang sangat kompatibel dengan tauhid. Inilah sebabnya Islam di Jawa berkembang dengan relatif damai. Tauhid tidak terasa asing, karena konsep Tuhan tanpa wajah sudah lama hidup dalam batin masyarakat. Namun kompatibilitas ini juga menyimpan bahaya. Ketika simbol-simbol lama tidak dipahami ulang dengan jelas, masyarakat bisa terjebak pada ambiguitas. Semar bisa dilihat sebagai penunjuk, tetapi juga bisa disalahpahami sebagai perwujudan. Inilah titik rawan yang terus diperdebatkan hingga hari ini. Sebagian ulama modern menegaskan bahwa Kapitayan harus dipahami sebagai konteks sejarah, bukan sebagai sistem yang layak dihidupkan kembali. Yang lain melihatnya sebagai kunci memahami mengapa Islam di Jawa memiliki wajah yang berbeda. Perdebatan ini bukan soal nostalgia budaya, melainkan soal bagaimana iman bernegosiasi dengan sejarah. Yang jelas, Kapitayan mengajarkan satu hal yang sering terlupakan dalam perdebatan keagamaan modern, bahwa tidak semua kebenaran bisa diteriakkan. Ada kebenaran yang justru harus disimpan dalam kesunyian. Sang Hyang Toyo tidak dipanggil, tidak disebut, dan tidak dihadirkan dalam rupa karena ia melampaui semua itu. Dan di titik inilah benang merah antara Kapitayan, Semar, dan Tauhid semakin terlihat. Bukan sebagai kesamaan ajaran, tetapi sebagai kesinambungan cara manusia Jawa memahami yang mutlak. Cara yang lebih banyak diam daripada bicara, lebih banyak simbol daripada definisi. Namun pertanyaan paling mengganggu baru akan muncul selanjutnya. Jika masyarakat Jawa sudah mengenal Tuhan tanpa wajah, mengapa kemudian muncul kebutuhan akan simbol-simbol baru? Dan mengapa Semar justru bertahan, sementara simbol lain ditinggalkan? Dan berikutnya, kita akan membongkar satu paradoks besar yang jarang dibahas secara terbuka. Mengapa Semar yang diduga berkaitan dengan konsep ketuhanan tidak pernah menjadi raja, tidak pernah berkuasa,
dan justru memilih posisi paling rendah. Sebuah paradoks yang akan membawa kita pada pemahaman baru tentang kekuasaan, tauhid, dan kerendahan sebagai bentuk tertinggi dari keagungan. Dalam dunia wayang, kekuasaan selalu memiliki bentuk yang jelas. Raja duduk di singgasana, satria memegang senjata, dewa bersemayam di kahyangan. Semua memiliki posisi, simbol dan wilayah kekuasaan masing-masing. Namun Semar tidak termasuk dalam peta itu. Ia hadir di hampir semua lakon penting, tetapi tidak pernah menduduki posisi formal apapun. Ini bukan kebetulan cerita, ini adalah pilihan, simbolik. Semar tidak pernah menjadi raja. Bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia tidak membutuhkan kekuasaan. Dalam setiap lakon, ia justru menjadi penentu arah raja-raja. Ia menasihati, menegur, bahkan membatalkan keputusan. Namun semua itu dilakukan tanpa mengambil alih tahta. Dalam logika kekuasaan manusia, ini tidak masuk akal. Mengapa seseorang yang paling didengar justru menolak memerintah? Namun dalam logika spiritual, ini adalah pola yang sangat dikenal. Yang paling berkuasa seringkali tidak menampilkan diri sebagai penguasa. Dalam filsafat Jawa, kekuasaan tertinggi tidak bersifat menekan. Ia tidak memaksa. Ia bekerja dari dalam kesadaran. Semar tidak mengontrol dunia dengan hukum dan senjata, tetapi dengan kesadaran moral. Ia mempengaruhi, bukan menguasai. Inilah sebabnya Semar selalu digambarkan dekat dengan rakyat. Ia tidak tinggal di istana. Ia berada di pinggir, di dapur, di ladang, Posisi ini bukan sekadar latar sosial, melainkan pernyataan metafisis. Kebenaran tidak lahir dari singgasana. Jika Semar dimaknai sebagai simbol ketuhanan, maka penolakannya terhadap kekuasaan menjadi sangat masuk akal. Dalam tauhid, Tuhan tidak memerintah seperti raja manusia. Tuhan tidak membutuhkan struktur politik. Kekuasaannya absolut, tanpa perlu ditampilkan. Semar juga tidak pernah menang dalam pertarungan fisik. Ia tidak mengalahkan musuh dengan senjata. Namun anehnya, setiap konflik besar sering berakhir setelah kehadirannya. Seolah-olah konflik itu sendiri tidak bisa bertahan di hadapan kebenaran yang sunyi. Ini mengingatkan pada satu prinsip penting dalam spiritualitas Jawa. Sepi ing pamrih reminggau, bekerja tanpa pamrih, hadir tanpa ambisi. Semar adalah perwujudan prinsip ini. Ia berperan besar, tetapi tidak menuntut pengakuan. Bandingkan dengan raja-raja dalam wayang, mereka memiliki kekuasaan formal, tetapi seringkali jatuh pada kesalahan. Mereka bisa lalim, arogan, dan salah arah. Ketika itu terjadi, Semar hadir bukan untuk menggulingkan mereka, tetapi untuk mengingatkan batas. Paradoks ini sering membuat bingung penonton modern. Mengapa tokoh terpenting justru tidak berkuasa? Namun bagi Jawa lama, inilah pesan utamanya. Kekuasaan yang sejati tidak terlihat. Semakin terlihat, semakin rapuh. Ketika Islam masuk ke Jawa, pola ini tidak dianggap asing. Dalam ajaran Islam, para nabi tidak datang sebagai raja yang berkuasa mutlak. Bahkan Nabi Muhammad menolak diposisikan sebagai penguasa absolut. Ia adalah pemimpin, tetapi tetap manusia. Ia tidak mengklaim kekuasaan ilahi. Para wali yang berdakwah di Jawa memahami resonansi ini. Mereka tidak memaksakan Islam lewat struktur negara. Mereka bekerja dari bawah, dari pesantren, dari pasar, dari seni, seperti Semar. Mereka berada di luar kekuasaan formal, tetapi mempengaruhi arah sejarah. Namun disinilah kontroversi muncul. Sebagian kalangan menilai bahwa simbol Semar terlalu dekat dengan konsep ketuhanan. Penolakannya terhadap kekuasaan bisa ditafsirkan sebagai penempatan Tuhan di luar hukum dan struktur manusia. Tafsir ini dianggap berbahaya jika tidak dijelaskan dengan hati-hati. Di sisi lain, menghapus simbol Semar justru berisiko menghapus bahasa budaya yang telah lama menjadi sarana pendidikan moral bagi masyarakat Jawa. Semar adalah pengingat bahwa kekuasaan bukan tujuan akhir. Ia adalah alat. Dan seringkali alat yang berbahaya. Semar tidak menjadi raja karena ia tidak ingin menjadi pusat. Ia adalah penjaga keseimbangan. Ia memastikan bahwa raja tidak lupa bahwa kekuasaannya terbatas. Dalam konteks tauhid, ini adalah pesan paling penting. Tidak ada kekuasaan mutlak selain Tuhan. Dengan cara ini, Semar justru melindungi tauhid dari penyimpangan. Ia menolak disembah. Ia menolak diagungkan secara berlebihan. Ia memilih posisi rendah agar tidak menjadi tandingan bagi Yang Maha Tinggi. Namun pertanyaan berikutnya menjadi semakin tajam. Jika Semar menolak kekuasaan,
Mengapa ia tetap dipertahankan dalam struktur budaya Islam Jawa? Mengapa para wali tidak menggantinya dengan simbol baru yang lebih eksplisit Islami? Jawabannya membawa kita pada satu wilayah yang lebih sensitif. Strategi simbol dalam dakwah. Berikutnya kita akan membedah bagaimana para wali menggunakan wayang, semar, dan simbol-simbol Jawa bukan untuk menyamarkan tauhid, tetapi justru untuk menjaganya dari penolakan dan konflik. Ketika Islam mulai menyebar luas di Jawa, para wali berhadapan dengan satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Masyarakat Jawa telah hidup ratusan tahun dengan simbol, keyakinan tidak diajarkan lewat dogma tertulis, tetapi melalui cerita, laku, dan metafora. Menghapus simbol secara total bukan hanya sulit, tetapi berisiko memutus kesadaran spiritual masyarakat. Disinilah strategi dakwah para wali menjadi sangat khas. Mereka tidak memulai dengan penghancuran budaya, tetapi dengan penafsiran ulang. Wayang tidak dimusnahkan, semar tidak disingkirkan, namun maknanya digeser secara radikal. Simbol tidak lagi menjadi objek sakral, tetapi alat pedagogis. Pendekatan ini sering disalahpahami sebagai kompromi akidah. Padahal, dalam kerangka dakwah klasik, ini adalah bentuk tadarruj penyampaian kebenaran secara bertahap. Prinsip ini dikenal dalam fiqh dakwah. Tidak semua kebenaran disampaikan sekaligus, jika justru menimbulkan penolakan total. Namun di titik inilah garis batas menjadi sangat tipis. Simbol bisa menjadi jembatan, tetapi juga bisa menjadi jebakan. Jika masyarakat gagal membedakan antara simbol dan yang disimbolkan, maka risiko syirik muncul. Para wali sangat sadar akan bahaya ini. Karena itu, menarik untuk dicatat bahwa Semar tidak pernah diberi atribut ketuhanan eksplisit. Ia tidak dipanggil dengan nama ilahi. Ia tidak dijadikan pusat ritual. Ia bahkan sering digambarkan menegur manusia yang berlebihan mengagungkannya. Ini adalah mekanisme internal untuk mencegah penyimpangan. Dalam perspektif tauhid, ini sangat penting. Syirik bukan hanya menyembah selain Tuhan, tetapi juga mengangkat sesuatu ke posisi yang semestinya hanya milik Tuhan. Simbol yang tidak dikendalikan bisa dengan mudah melampaui fungsinya. Para wali tampaknya memahami ini dengan sangat tajam. Mereka tidak mengajarkan tauhid melalui personifikasi Tuhan. Mereka justru mengajarkannya melalui pengosongan simbol. Semar bukan Tuhan. Ia dijaga agar tetap menjadi penunjuk, bukan tujuan. Namun kritik tetap datang, terutama dari pendekatan Puritan. Bagi sebagian ulama, penggunaan simbol budaya pra-Islam dianggap membuka pintu syirik. Apapun niatnya, dalam logika ini, cara paling aman adalah memutus total dengan simbol lama. Masalahnya, sejarah tidak berjalan sesederhana itu. Islam di Jawa tumbuh dalam ruang budaya yang sudah matang. Menghapus simbol berarti menciptakan kekosongan makna yang bisa diisi oleh hal-hal yang lebih berbahaya. Simbol lama yang tidak diarahkan justru bisa berubah menjadi objek pemujaan liar. Strategi para wali justru berusaha mengendalikan simbol, bukan membiarkannya. Wayang dipakai sebagai media moral. Semar dijadikan figur pengingat etika, bukan pusat ibadah. Dengan cara ini, tauhid dijaga dalam kesadaran, bukan sekadar ditegakkan dalam bentuk larangan. Namun strategi ini tidak tanpa risiko. Dalam praktik sehari-hari, tidak semua orang memahami lapisan simbolik. Sebagian masyarakat memang berhenti pada simbol. Disinilah benih sinkretisme bisa tumbuh. Ini adalah kenyataan yang tidak bisa ditutup-tutupi. Para wali tampaknya menyadari risiko ini, tetapi mereka memilih jalan yang menurut mereka paling kecil mudaratnya. Daripada menghancurkan simbol dan menghadapi perlawanan budaya, mereka memilih mengawasi dan mengarahkan makna. Pendekatan ini sejalan dengan kaidah usul fiqh, memilih mudarat yang lebih kecil untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Namun kaidah ini selalu kontekstual. Ia tidak berlaku mutlak di semua tempat dan waktu. Disinilah perdebatan modern menjadi relevan. Ketika konteks budaya berubah, apakah simbol seperti semar masih diperlukan sebagai jembatan tauhid, ataukah justru menjadi beban sejarah yang harus dilepaskan? Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa fase simbolik telah selesai. Masyarakat sudah cukup literasi agama untuk memahami tauhid secara langsung. Dalam pandangan ini, mempertahankan simbol justru berisiko mengaburkan akidah. Namun yang lain mengingatkan bahwa simbol tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk. Media, tokoh, dan narasi baru terus bermunculan. Pertanyaannya bukan apakah simbol digunakan, tetapi simbol apa yang digunakan dan bagaimana ia diarahkan. Dalam kerangka ini,
Semar menjadi studi kasus penting. Ia menunjukkan bagaimana simbol bisa dijaga agar tidak melampaui batas. Ia tidak disembah, ia tidak dimintai berkah, ia tidak dijadikan perantara doa. Semua ini adalah garis merah tauhid. Ketika praktik-praktik itu mulai muncul, maka simbol telah gagal. Disitulah dakwah harus bersikap tegas. Strategi kultural tidak boleh mengorbankan akidah. Tidak ada toleransi untuk penyekutuan. Ini tidak bermaksud membela atau menolak secara mutlak. Ia mengajak kita membaca sejarah dengan jujur. Para wali bergerak dalam kondisi yang sangat berbeda dengan kita. Keputusan mereka lahir dari konteks, bukan dari ruang hampa. Pertanyaan yang tersisa menjadi semakin tajam. Apakah kita masih mampu membedakan simbol dan iman? Ataukah simbol telah menggantikan esensi? Berikutnya, kita akan masuk ke wilayah yang lebih eksplosif. Bagaimana konsep tauhid diterjemahkan dalam bahasa Jawa tanpa pernah diucapkan secara eksplisit. Di sanalah kita akan melihat apakah strategi simbol ini berhasil atau justru meninggalkan warisan problematik. Tauhid dalam Islam tidak selalu hadir sebagai kalimat yang diucapkan. Ia lebih dulu hadir sebagai kesadaran. Sebelum lidah bersyahadat, hati harus mengenal bahwa tidak ada yang mutlak selain yang Maha Esa. Disinilah Islam Jawa mengambil jalannya sendiri. Tauhid tidak diteriakan, tidak dipaksakan, tidak dibenturkan secara frontal dengan keyakinan lama. Ia disusupkan, ditanam, dibiasakan melalui simbol, laku, dan etika. Dan di antara semua simbol itu, Semar menjadi yang paling sunyi, namun paling konsisten. Semar tidak pernah mengucapkan La ilaha illallah. Namun seluruh lakon bergerak seolah-olah kalimat itu telah dipahami. Tidak ada yang absolut selain kebenaran moral. Tidak ada yang berkuasa mutlak selain yang tak terlihat. Dalam setiap cerita, Semar selalu meruntuhkan ilusi. Ilusi kekuasaan raja, ilusi kesaktian satria, ilusi keagungan dewa. Ia mengingatkan bahwa semua yang terlihat bersifat sementara. Ini adalah inti tauhid. Segala selain Tuhan adalah nisbi. Dalam Islam, tauhid bukan sekadar pengakuan lisan. Ia adalah penghancuran segala bentuk ketergantungan palsu. Dan justru inilah yang dilakukan Semar di sepanjang lakon wayang. Ia tidak mengajak menyembah dirinya. Ia tidak meminta ketaatan personal. Ia justru menghancurkan potensi dirinya menjadi objek pemujaan. Tubuhnya dibuat tidak ideal. Wajahnya dibuat ambigu. Statusnya dibuat rendah agar tidak ada satupun manusia yang tergoda menjadikannya Tuhan. Ini bukan kebetulan estetika, ini adalah disiplin tauhid dalam bahasa budaya. Para wali memahami bahwa tauhid tidak selalu efektif jika hanya diajarkan sebagai konsep teologisis. Bagi masyarakat simbolik seperti Jawa, tauhid harus dialami, bukan hanya dipelajari. Maka yang dihancurkan pertama kali bukan berhala fisik, tetapi berhala kesadaran. Kesadaran bahwa raja itu mutlak, bahwa kekuatan itu absolut, bahwa dunia ini pusat segalanya. Semar hadir untuk menertawakan semua itu. Tertawa, namun bukan main-main. Dalam filsafat Jawa, humor adalah senjata spiritual. Ia melucuti kesombongan tanpa kekerasan. Dan tauhid memang tidak lahir dari paksaan. Ia lahir dari runtuhnya kesombongan. Namun disinilah letak kontroversi paling tajam. Apakah tauhid boleh disampaikan tanpa disebutkan secara eksplisit? Apakah iman sah jika tidak diawali dengan pengucapan formal? Secara teologisis, jawabannya jelas. Syahadat adalah syarat. Namun, secara historis, syahadat tidak selalu menjadi pintu pertama. Ia sering menjadi pintu terakhir. Setelah kesadaran siap, para wali tampaknya memilih menyiapkan kesadaran lebih dulu. Mereka membiarkan tauhid tumbuh sebagai rasa bahwa tidak ada yang pantas diabsolutkan, rasa bahwa semua yang diagungkan harus direndahkan di hadapan yang maha tinggi. Inilah mengapa Semar tidak pernah memerintah, mengapa ia tidak pernah berkuasa, karena tauhid tidak butuh penguasa simbolik. Ia butuh kesadaran batin. Namun strategi ini tidak bebas risiko. Ketika tauhid tidak diucapkan, ia bisa disalahpahami. Simbol bisa membeku, makna bisa hilang, dan generasi berikutnya bisa berhenti pada bentuk. Disinilah bahaya itu muncul. Ketika Semar tidak lagi dipahami sebagai pengingat, tetapi mulai diperlakukan sebagai sumber. Di titik itu, tauhid runtuh. Para wali sadar bahwa strategi simbol hanya efektif selama ia diawasi. Ketika pengawasan itu hilang, simbol bisa berubah menjadi berhala baru. Inilah warisan problematik Islam Jawa.
Bukan karena ia kurang islami, tetapi karena ia terlalu halus, terlalu sunyi, dan sunyi selalu berisiko disalahartikan. Maka pertanyaan terbesar hari ini bukan lagi tentang Semar, tetapi tentang kita. Apakah kita masih mampu membaca simbol tanpa menyembahnya? Apakah kita masih mampu memahami tauhid tanpa harus selalu menghancurkan budaya? Ataukah kita justru telah mengganti berhala lama dengan berhala baru? Berhala yang lebih modern dan lebih licin. Berikutnya, konflik akan meledak karena kita akan masuk ke wilayah paling sensitif. Penolakan, tuduhan bidah, dan garis keras antara simbol dan syirik. Saat Islam Jawa berhadapan langsung dengan Islam Puritan dan tidak semua orang siap menerima apa yang akan terungkap. Penolakan terhadap tafsir Semar sebagai simbol tauhid tidak lahir dari kebencian terhadap budaya Jawa. Ia justru muncul dari kegelisahan yang jauh lebih mendasar, yaitu kegelisahan akidah. Bagi banyak ulama, tauhid adalah garis merah yang tidak boleh didekati dengan ambiguitas apapun. Tuhan harus jelas, ibadah harus tegas, dan batas antara hak dan batil tidak boleh kabur. Dalam kerangka ini, simbol menjadi sesuatu yang mencurigakan. Simbol memang bisa mendidik, tetapi juga memiliki potensi menyesatkan. Ia bekerja di wilayah rasa dan imajinasi, bukan di wilayah definisi teologisis yang tegas. Karena itulah, sebagian ulama memandang tafsir simbolik terhadap Semar sebagai langkah yang terlalu berisiko. Keberatan utama mereka bukan karena Semar disembah secara eksplisit, melainkan karena ia diberi aura sakral yang dianggap terlalu dekat dengan konsep ketuhanan dalam tauhid. Bahkan niat baik tidak membenarkan cara yang keliru. Mengaitkan figur budaya dengan makna ketuhanan dinilai membuka celah syirik maknawi, yaitu penyekutuan yang tidak disadari karena terjadi secara perlahan. Sejarah Islam sendiri memberi banyak contoh tentang bagaimana penyimpangan besar sering berawal dari simbol kecil yang dibiarkan tanpa batas. Patung tidak langsung disembah, ia diawali sebagai pengingat. Nama orang saleh tidak langsung diagungkan, ia bermula sebagai teladan. Namun ketika generasi berganti dan konteks hilang, simbol bisa berubah menjadi pusat pemujaan. Dari sudut pandang ini, kehati-hatian ulama menjadi masuk akal. Mereka membaca sejarah bukan dengan optimisme kultural, tetapi dengan kewaspadaan teologisis. Bagi mereka, memutus simbol dianggap lebih aman daripada menafsirkannya. Menghilangkan potensi syirik dinilai lebih penting daripada mempertahankan kesinambungan budaya. Namun penolakan ini sering berbenturan dengan realitas sejarah Islam di Jawa. Islam tidak tumbuh di ruang hampa. Ia hadir di tengah masyarakat yang telah lama hidup dengan simbol, mitologi, dan bahasa kultural yang kompleks. Menolak seluruh simbol berarti mengabaikan cara Islam pernah diterima, dipahami, dan dihayati di tanah Jawa. Disinilah konflik menjadi ideologis. Satu pihak berbicara tentang kemurnian akidah, sementara pihak lain berbicara tentang efektivitas dakwah. Yang satu berangkat dari teks dan batas normatif, yang lain berangkat dari konteks dan proses historis. Keduanya sering saling meniadakan, padahal mereka bergerak di level yang berbeda. Ulama normatif berbicara tentang apa yang seharusnya diajarkan secara ideal, sementara sejarawan dan budayawan berbicara tentang apa yang benar-benar terjadi di lapangan sejarah. Ketika dua pendekatan ini dipaksakan bertemu tanpa kerangka yang adil, konflik menjadi tak terelakkan. Tafsir Semar sebagai simbol tauhid berada tepat di titik benturan itu. Ia bukan ajaran akidah formal, tetapi juga bukan sekadar cerita hiburan. Ia berada di wilayah abu-abu yang membuat banyak pihak resah. Bagi sebagian ulama, wilayah abu-abu ini harus ditutup demi keselamatan iman umat. Namun bagi yang lain, wilayah abu-abu justru dianggap sebagai ruang pendidikan. Ruang di mana manusia belajar membedakan antara simbol dan hakikat, antara media dan tujuan, antara budaya dan iman. Dalam pandangan ini, iman tidak rapuh hanya karena bersentuhan dengan simbol, selama batasnya dijaga dengan sadar. Kontroversi semakin memanas ketika istilah Islam Jawa mulai dipertentangkan dengan Islam murni, seolah-olah Islam memiliki dua wajah yang saling meniadakan. Padahal, sepanjang sejarahnya, Islam selalu hadir dengan ekspresi yang beragam. Meskipun akidahnya satu, masalah muncul ketika ekspresi budaya diperlakukan seolah-olah ia adalah akidah itu sendiri. Disinilah banyak ulama menarik rem darurat. Mereka tidak menolak budaya sebagai budaya, tetapi menolak ketika budaya mulai mengambil alih posisi iman. Sayangnya, tidak semua kritik membedakan antara simbol dan ibadah. Dalam beberapa kasus,
penolakan berubah menjadi generalisasi. Wayang dianggap sesat, Semar dianggap berhala. Padahal sejarah menunjukkan bahwa simbol tidak selalu berakhir sebagai objek sembahan. Yang menentukan bukan simbolnya, melainkan kerangka maknanya. Di titik ini, kita dihadapkan pada pertanyaan yang lebih dalam dan lebih sulit dijawab. Apakah iman harus benar-benar steril dari semua simbol lokal? Ataukah iman justru diuji melalui kemampuannya mengendalikan simbol tanpa tunduk kepadanya? Ini tidak bertujuan memilih kubu. Ia hanya menunjukkan bahwa penolakan ulama terhadap tafsir simbolik bukanlah tanpa alasan. Tetapi penerimaan terhadap simbol juga bukan tanpa dasar historis. Keduanya berangkat dari niat yang sama, menjaga tauhid. Perbedaannya terletak pada cara membaca manusia dan sejarahnya. Dan konflik ini belum selesai, karena berikutnya kita akan menghadapi pertanyaan yang jauh lebih mengguncang. Jika simbol selalu berisiko, mengapa Islam Jawa justru bertahan selama berabad-abad tanpa konflik akidah besar? Jawaban atas pertanyaan itu akan membawa kita ke puncak ketegangan narasi ini. Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi sesungguhnya sangat berbahaya. Jika Semar hanya dipahami sebagai simbol tauhid, apa sebenarnya yang salah? Mengapa tafsir ini memicu penolakan keras, kecurigaan, bahkan tuduhan syirik? Untuk menjawabnya, kita harus masuk ke wilayah paling sensitif dalam agama. Batas antara simbol, iman, dan penyimpangan. Dalam teologi Islam, tauhid bukan sekadar keyakinan bahwa Tuhan itu satu. Tauhid adalah disiplin kesadaran yang sangat ketat. Ia tidak hanya mengatur siapa yang disembah, tetapi juga bagaimana manusia berpikir tentang yang disembah. Karena itu, Islam sangat berhati-hati terhadap segala bentuk perantara makna yang berpotensi mengaburkan keesaan Tuhan. Masalah utama dalam menjadikan Semar sebagai simbol tauhid bukan terletak pada niatnya, melainkan pada risiko pemahamannya. Simbol tidak pernah hidup sendirian. Ia selalu ditafsirkan oleh manusia yang memiliki tingkat pengetahuan, latar budaya, dan kesadaran teologisis yang berbeda-beda. Apa yang bagi satu kelompok hanyalah metafora, bagi kelompok lain bisa berubah menjadi keyakinan. Sejarah agama menunjukkan pola yang berulang. Simbol diciptakan untuk membantu pemahaman, tetapi lambat laun menjadi pusat perhatian. Makna bergeser dari yang ditunjuk ke penunjuk itu sendiri. Dalam konteks inilah kekhawatiran ulama menemukan pijakannya. Mereka tidak hanya berbicara tentang masa kini, tetapi juga tentang potensi masa depan. Dalam masyarakat yang masih kuat dengan tradisi lisan dan simbolik, bahaya ini menjadi semakin besar. Ketika penjelasan rasional melemah, simbol cenderung mengeras, ia membeku. Dan ketika simbol membeku, ia mudah disakralkan. Di titik inilah, tauhid mulai terancam, bukan oleh niat buruk, tetapi oleh kelalaian makna. Namun kritik ini juga memiliki sisi lemah. Ia sering mengasumsikan bahwa masyarakat selalu pasif dan mudah terseret ke dalam penyimpangan. Padahal sejarah Islam di Jawa menunjukkan bahwa masyarakat tidak serta-merta menyembah simbol. Selama berabad-abad, Semar tetap berada dalam wilayah cerita, etika, dan pengingat moral, bukan objek ibadah. Fakta ini menimbulkan pertanyaan balik yang tidak kalah tajam. Jika simbol Semar begitu berbahaya, mengapa Islam Jawa tidak runtuh oleh syirik massal? Mengapa justru Islam berkembang, menguat, dan bertahan dalam berbagai tekanan sejarah, mulai dari kolonialisme hingga modernisasi? Jawaban sementara mengarah pada satu hal penting: adanya mekanisme pengendalian makna. Simbol tidak dibiarkan liar. Ia dijaga oleh tradisi, oleh laku spiritual, dan oleh struktur sosial seperti pesantren dan komunitas ulama lokal. Selama mekanisme ini bekerja, simbol berfungsi sebagai jembatan, bukan tujuan. Masalah muncul ketika mekanisme itu melemah. Ketika simbol dilepaskan dari pendidikan tauhid yang jelas, ia bisa berubah menjadi sumber kebingungan. Inilah yang terjadi pada banyak praktik keagamaan yang kehilangan konteks. Bukan simbolnya yang salah, tetapi ketidakhadiran penjelasan yang memadai. Dalam konteks ini, pertanyaan apa yang salah seharusnya diarahkan bukan hanya pada simbol Semar, tetapi pada cara kita mengelola simbol. Apakah kita menjelaskan batasnya dengan tegas? Apakah kita mengajarkan bahwa simbol hanyalah alat, bukan hakikat? Disinilah perdebatan menjadi semakin tajam. Sebagian pihak berpendapat bahwa simbol sebaik apapun tetap berbahaya dan harus ditinggalkan. Yang lain berpendapat bahwa menghapus simbol justru menciptakan kekosongan makna
yang bisa diisi oleh ideologi lain yang lebih ekstrem atau materialistik. Dalam dunia modern, simbol tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berganti bentuk. Tokoh publik, ideologi, bahkan sains bisa berubah menjadi berhala baru jika tidak ditempatkan secara proporsional. Dalam konteks ini, kritik terhadap simbol budaya lama tanpa refleksi terhadap simbol modern menjadi tidak seimbang. Maka, menjadikan Semar sebagai simbol tauhid bukanlah kesalahan otomatis. Yang menjadi masalah adalah ketika simbol itu dilepaskan dari kerangka tauhid yang jelas dan disiplin. Ketika ia tidak lagi mengarahkan manusia kepada yang esa, tetapi berhenti pada dirinya sendiri. Ini membawa kita pada kesimpulan yang tidak nyaman. Tidak ada jalan yang sepenuhnya aman. Menggunakan simbol memiliki risiko. Menghapus simbol juga memiliki risiko. Pilihan yang ada selalu bersifat kontekstual dan menuntut tanggung jawab intelektual serta spiritual. Pertanyaan terakhir yang harus kita hadapi bukan lagi tentang Semar, melainkan tentang kedewasaan iman. Apakah iman kita cukup kuat untuk menggunakan simbol tanpa terjerat olehnya? Ataukah iman kita justru rapuh sehingga harus selalu dilindungi dengan penghapusan total? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan bagaimana kita memandang warisan Islam Jawa hari ini. Dan berikutnya, kita akan melihat bagaimana perdebatan ini menemukan bentuknya dalam kehidupan nyata umat Islam modern. Ketika konflik mulai mereda dan lahir pemahaman baru. Setelah perdebatan panjang tentang simbol, syirik, dan batas tauhid, kita sampai pada satu kenyataan yang sulit disangkal. Islam Jawa bukanlah Islam yang lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh, berkembang, dan bertahan di tengah masyarakat yang telah lama hidup dengan bahasa simbol. Karena itu, iman di Jawa seringkali tidak tampil sebagai doktrin kaku, melainkan sebagai laku hidup yang menyatu dengan budaya. Dalam konteks ini, simbol bukan tujuan, melainkan sarana. Ia berfungsi sebagai jembatan antara kesadaran lama dan keyakinan baru. Islam tidak datang untuk menghapus seluruh struktur batin masyarakat Jawa, tetapi untuk mengarahkannya. Tauhid tidak dipaksakan sebagai konsep asing, melainkan ditanamkan sebagai kesadaran yang perlahan tumbuh. Inilah sebabnya Islam Jawa sering tampak berbeda dari ekspresi Islam di wilayah lain. Ia tidak selalu lantang dalam simbol formal, tetapi kuat dalam etika sosial, kesantunan, kerendahan hati, pengendalian diri, dan keseimbangan menjadi nilai-nilai utama. Nilai-nilai ini bukan kebetulan, melainkan hasil dialog panjang antara tauhid dan budaya lokal. Dalam sejarahnya, Islam Jawa bertahan melewati berbagai guncangan besar. Keruntuhan kerajaan-kerajaan Islam, datangnya kolonialisme, hingga masuknya modernitas tidak menghapus iman masyarakat. Justru dalam kondisi tertekan, Islam Jawa menemukan bentuk ketahanannya. Ia hidup di pesantren, di tradisi lisan, di seni, dan di kehidupan sehari-hari. Simbol memainkan peran penting dalam ketahanan ini. Wayang, tembang, dan kisah-kisah moral menjadi media pendidikan yang efektif. Ketika akses terhadap kitab dan pendidikan formal masih terbatas, simbol bukan pengganti ajaran, tetapi pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam. Selama simbol itu dijaga dalam kerangka tauhid, ia tidak menjadi ancaman. Namun sejarah juga menunjukkan bahwa simbol selalu membutuhkan penjaga makna. Ketika pendidikan agama melemah, simbol mudah disalahpahami. Ketika generasi berganti tanpa transfer pemahaman, simbol bisa berubah menjadi formalitas kosong atau bahkan disakralkan secara berlebihan. Disinilah pentingnya peran ulama dan lembaga pendidikan. Pesantren menjadi salah satu benteng utama dalam menjaga keseimbangan ini. Ia mengajarkan tauhid secara tegas, sambil tetap memahami konteks budaya masyarakat sekitarnya. Pesantren tidak hidup di Menara Gading, ia hadir di tengah masyarakat, menjadi penafsir simbol sekaligus penjaga batas. Dalam praktiknya, Islam Jawa bukan tanpa konflik. Perdebatan tentang bidah, tradisi, dan kemurnian akidah selalu muncul dalam setiap generasi. Namun konflik ini jarang berujung pada perpecahan total. Ada mekanisme sosial dan kultural yang memungkinkan perbedaan tetap berada dalam bingkai kebersamaan. Hal ini menunjukkan satu pelajaran penting. Iman yang hidup tidak selalu tampil seragam. Ia bisa memiliki ekspresi yang beragam, selama esensinya tetap terjaga. Tauhid tidak diukur dari keseragaman simbol, tetapi dari kejelasan orientasi kepada siapa manusia bersandar dan kepada siapa ia tunduk. Disinilah Islam Jawa sering disalahpahami. Ia dianggap terlalu lunak, terlalu simbolik,
atau terlalu kompromistis. Padahal, di balik kelembutannya, terdapat struktur iman yang cukup kokoh. Ia tidak mudah goyah oleh perubahan politik atau tekanan ideologi luar, karena ia telah berakar dalam kehidupan sehari-hari. Namun tantangan terbesar justru datang di era modern, ketika simbol-simbol lama mulai kehilangan konteks, dan simbol-simbol baru bermunculan tanpa kendali. Umat Islam di Jawa dihadapkan pada pilihan sulit, apakah mempertahankan simbol lama tanpa pemahaman, atau meninggalkannya tanpa pengganti makna yang memadai. Dalam situasi ini, pelajaran dari sejarah menjadi sangat relevan. Simbol tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Ia harus selalu diiringi dengan pendidikan tauhid yang jelas. Tanpa itu, simbol baik yang lama maupun yang baru akan selalu berpotensi menyesatkan. Hal ini bukan pembelaan romantis terhadap masa lalu, tetapi ajakan untuk membaca warisan dengan jujur. Islam Jawa menunjukkan bahwa iman bisa hidup berdampingan dengan budaya tanpa kehilangan inti ajarannya. Tetapi ia juga mengingatkan bahwa keseimbangan itu rapuh dan harus terus dijaga. Pertanyaan yang tersisa kini semakin personal. Bagaimana kita hari ini memahami iman? Apakah kita hanya mengganti simbol lama dengan simbol baru? Atau benar-benar memahami esensi tauhid di balik semua bentuk itu? Apakah kita belajar dari sejarah? Atau justru mengulang kesalahan yang sama dengan wajah berbeda? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan arah masa depan Islam di Jawa dan di Indonesia secara umum. Dan terakhir, kita akan menarik benang merah dari seluruh perjalanan ini. Kita akan kembali pada Semar, bukan sebagai simbol yang diperdebatkan, tetapi sebagai cermin yang memaksa kita bercermin pada iman kita sendiri. Pada titik ini, satu hal harus ditegaskan dengan jujur dan tanpa kompromi. Semar bukan Tuhan. Ia tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi Tuhan, dan ia tidak boleh diperlakukan sebagai Tuhan dalam bentuk apapun. Namun di saat yang sama, mengatakan bahwa Semar hanyalah tokoh wayang biasa juga tidak sepenuhnya benar. Ia terlalu konsisten, terlalu sakral, dan terlalu sentral dalam struktur makna Jawa untuk direduksi menjadi sekadar hiburan. Semar berdiri di wilayah yang sulit dijelaskan. Bukan Tuhan, tetapi juga bukan manusia biasa. Disinilah seluruh perdebatan ini bermuara. Semar tidak hadir sebagai objek iman, melainkan sebagai cermin kesadaran. Ia tidak meminta disembah, tetapi memaksa manusia bertanya kepada siapa sebenarnya ia bersandar. Dalam setiap lakon, Semar selalu muncul ketika manusia mulai melampaui batasnya sendiri. Ketika raja merasa mutlak, ketika satria merasa tak terkalahkan, ketika kekuasaan mulai merasa suci, Semar hadir bukan untuk menggantikan, tetapi untuk meruntuhkan ilusi. Ilusi bahwa manusia bisa menjadi pusat segalanya. Ilusi bahwa kekuatan adalah kebenaran. Ilusi bahwa yang tampak megah adalah yang paling hakiki. Dalam diamnya, Semar justru membawa pesan tauhid yang paling sunyi sekaligus paling keras, bahwa segala selain Tuhan adalah relatif, bahwa segala yang diagungkan harus diuji, bahwa setiap kekuasaan, betapapun sucinya, tetap memiliki batas. Jika Semar dipahami sebagai simbol, maka simbol ini tidak bekerja dengan cara mengangkat dirinya sendiri. Ia bekerja dengan merendahkan semua yang berpotensi menyaingi Yang Maha Esa. Ia tidak menarik manusia untuk mendekat kepadanya, tetapi justru mendorong manusia menjauh dari ketergantungan palsu. Dalam makna inilah, sebagian orang melihat bayangan tauhid di dalam sosoknya. Namun sejarah juga mengajarkan satu pelajaran pahit yang tidak boleh diabaikan. Simbol, sebaik apapun niat awalnya, selalu membawa risiko. Ketika makna tidak lagi dijaga, simbol bisa membeku. Ketika konteks hilang, simbol bisa berubah menjadi dogma baru. Ketika pendidikan melemah, simbol yang semula mengarahkan justru bisa menyesatkan. Di titik inilah Islam Jawa diuji, bukan pada simbolnya, tetapi pada kedewasaan iman umatnya. Apakah simbol mampu dijaga sebagai alat tanpa dijadikan tujuan? Apakah tauhid bisa dipertahankan tanpa harus menghancurkan seluruh warisan budaya? Ataukah umat justru terjebak di antara dua ekstrem, pemujaan simbol di satu sisi dan penghapusan total makna di sisi lain? Jawaban atas pertanyaan ini tidak pernah benar-benar final. Ia selalu berubah mengikuti zaman, pendidikan, dan kesadaran kolektif. Para wali di masa lalu memilih jalan simbol bukan karena kelemahan akidah, tetapi karena konteks dakwah mereka menuntutnya. Mereka berbicara kepada masyarakat yang belum mengenal bahasa teologi formal, tetapi sangat peka terhadap pesan kultural dan etika hidup.
Hari ini, konteks itu telah berubah. Akses ilmu terbuka luas. Literasi agama meningkat, namun bersamaan dengan itu, berhala juga semakin halus. Ia tidak lagi berbentuk patung atau tokoh budaya, tetapi menjelma sebagai ideologi, identitas, kekuasaan, bahkan klaim kebenaran agama itu sendiri. Dalam bentuk yang baru, manusia kembali berisiko mengabsolutkan selain Tuhan. Disinilah semar menjadi relevan kembali, bukan untuk dipertahankan sebagai figur, tetapi sebagai peringatan bahwa apapun yang kita absolutkan selain Tuhan berpotensi menjadi berhala. Bahwa iman tidak diukur dari seberapa keras kita menolak simbol, tetapi dari seberapa jujur kita menjaga orientasi hati. Bahwa tauhid bukan sekadar slogan, melainkan kerja batin yang terus-menerus. Mungkin kesalahan terbesar bukan terletak pada simbol Jawa, bukan pula pada tafsir para ulama, melainkan pada kecenderungan manusia untuk berhenti berpikir, untuk merasa aman dalam bentuk, tanpa terus menguji makna, untuk merasa paling benar, tanpa pernah bercermin pada dirinya sendiri. Semar tidak menawarkan jawaban teologis. Ia tidak memberi fatwa. Ia tidak menulis kitab. Ia hanya hadir sebagai gangguan. Gangguan bagi kesombongan manusia, gangguan bagi kepastian palsu, gangguan bagi iman yang berhenti tumbuh dan merasa telah selesai. Dan mungkin justru disitulah perannya yang paling penting. Bukan sebagai simbol tauhid yang sempurna, tetapi sebagai pengingat bahwa tauhid adalah proses yang harus terus dijaga. Ia bukan hanya kalimat, tetapi perjuangan kesadaran. Bukan hanya warisan masa lalu, tetapi tanggung jawab hari ini. Maka pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukan lagi tentang Semar, bukan tentang Islam Jawa, bukan tentang wali, budaya, atau sejarah. Pertanyaan itu kini berbalik sepenuhnya kepada kita. Apakah kita benar-benar menyembah Tuhan, atau hanya membela simbol tentang Tuhan? Apakah kita menjaga tauhid, atau sekadar mempertahankan identitas? Dan jika suatu hari semua simbol itu runtuh, apakah iman kita ikut runtuh bersamanya? Atau justru berdiri lebih tegak tanpa sandaran palsu? Jawaban atas pertanyaan itu tidak akan kita temukan di wayang, tidak di kitab sejarah, dan tidak di perdebatan media sosial. Jawaban itu hanya bisa ditemukan di dalam kesadaran masing-masing. Di sanalah Semar akhirnya menghilang. Bukan sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia, melainkan sebagai tanda bahwa kebenaran tertinggi tidak pernah bisa dimiliki sepenuhnya. Hanya bisa didekati dengan kerendahan hati. Kalau Semar bukan Tuhan, dan juga bukan manusia biasa, lalu mengapa kita begitu takut membicarakannya? Apakah yang kita jaga sebenarnya tauhid? Atau hanya bentuk-bentuk lama yang kita warisi tanpa pernah kita pahami sepenuhnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah simbol seperti Semar membantu iman? Atau justru berbahaya bagi tauhid? Tidak ada jawaban cepat. Tidak ada hitam putih. Karena justru dari perbedaan itulah kita bisa tahu iman siapa yang sedang tumbuh dan iman siapa yang berhenti bertanya.